Perkenalkan, nama saya Audiani Maker, saya dari kelas 5-6. Saya ini akan menjelaskan presentasi dari tugas mata kuliah Artificial Intelligence dari materi 5. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok dan anggota. Yang pertama ada Hari Rudolf Kontur dengan NIM 2204117. Yang kedua ada Devin Ferdinand Pitoy dengan NIM 2204127. Dan yang ketiga ada Audiani Maker dengan NIM 2202137. Saat ini saya akan menjelaskan metode tentang Deep First Search atau DFS. DFS bekerja dengan menjelajahi not terdalam terlebih dahulu hingga mencapai tujuan. Metode ini cenderung menggali lebih dalam tanpa memprioritaskan jarak terdekat sehingga mungkin tidak efisien. Langkah DFS mulai dari Jakarta. Dari Jakarta ada dua pilihan jalur awal, ke Solo 1000 km atau ke Purwokerto 800 km. Pilih jalur Purwokerto 800 km untuk menggali lebih dalam. Dari Purwokerto ada dua pilihan, ke Solo 500 km atau ke Semarang 1500 km. Pilih Solo. Dari Solo ada pilihan menuju Yogyakarta 1000 km. Dari Yogyakarta menuju Kediri 1500 km. Jadi total jarak DFS sebagai berikut: 800 Jakarta ke Purwokerto tambah 500 Purwokerto ke Solo tambah 1000 Solo ke Yogyakarta tambah 1500 Yogyakarta ke Kediri. Jadi total jarak adalah 3800 km. DFS menelusuri rute terdalam dan jalur yang diambil mencapai Kediri dengan total jarak 3800 km. Untuk pohon keputusannya seperti ini. Jadi DFS akan memilih jalur terdalam terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan apakah ada jalur yang lebih pendek. Prosesnya dimulai dari Jakarta dan akan menggali jalur hingga Kediri melalui not terdalam yang tersedia. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan nama saya Devin Ferdinand Pitoy, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tugas pohon keputusan dari teman saya sebelumnya, Audi Maker. Di sini yang kedua ada Breadth First Search atau BFS. BFS bekerja dengan menjelajahi semua node di level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Metode ini memastikan bahwa semua kemungkinan jalur diperiksa meskipun bisa jadi lambat karena tidak mempertimbangkan prioritas jarak. Berikut ada langkah BFS atau Breadth First Search. Yang pertama ada mulai dari Jakarta. Yang kedua pilih antara Solo 1000 km, Purwokerto 800 km, atau langsung ke Yogyakarta 1900 km. Pilih Purwokerto karena jaraknya lebih pendek. Yang ketiga ada dari Purwokerto, pilih antara Solo 500 km atau Surabaya 1800 km. Pilih Solo karena lebih pendek. Berikut ada dari Solo, pilih menuju Yogyakarta 1000 km. Dari Yogyakarta langsung ke Kediri 1500 km. Total jarak BFS 800, Jakarta kurang Purwokerto tambah 500, Purwokerto kurang Solo, tambah 1000, Solo kurang Yogyakarta, tambah 1500, Yogyakarta kurang Kediri sama dengan 3800 km. BFS memastikan setiap node di tingkat yang sama diperiksa, namun tetap menghasilkan total jarak 3800 km. Selanjutnya, BFS akan memeriksa semua node di tingkat yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Proses ini dimulai dari Jakarta dan jalur terpendek diprioritaskan pada setiap level. Ini adalah bentuk flowchart dari pohon keputusan Breadth First Search atau BFS. Jakarta ke Purwokerto itu ada jarak 800 km, selanjutnya ke Solo 500 km, selanjutnya ke Jakarta 1000 km, selanjutnya ke Kediri 1500 km. Jika dari Jakarta ke Solo, kita akan mengambil jalur kanan dari flowchart ini ke Solo 1000 km, Yogyakarta 1000 km, ke Kediri 1500 km. Total jarak BFS 800, Jakarta kurang Purwokerto
tambah 500, Purwokerto kurang Solo, tambah 1000, Solo kurang Yogyakarta, tambah 1500 Yogyakarta kurang Kediri, sama dengan 3800 kilometer. Demikian penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Harirul Kuntur, NIM 22024117. Saya dari kelompok 3. Pada saat ini saya akan menjelaskan pohon keputusan yang kelompok kami sudah buat. Dan saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, dan maksud pada yang ketiga yaitu best first search menggunakan pendekatan heuristik untuk memilih jalur yang paling menjanjikan berdasarkan informasi jarak yang diketahui. Metode ini cenderung lebih cepat dan efisien dibandingkan DFS dan BFS. Langkah-langkah BFS yaitu mulai dari berdasarkan kasus yang ada, mulai dari Jakarta, kemudian pilih jalur terpendek dari Jakarta ke Purwokerto, yaitu 800 km. Kemudian dari Purwokerto pilih jalur terpendek ke Solo, di sini 500 km. Dan dari Solo lanjut ke Yogyakarta dengan jarak 1000 km. Dan dari Yogyakarta lanjutkan ke Kediri 1500 km. Total jarak best first search yaitu 800 jarak dari Jakarta ke Purwokerto tambah 500 km jarak dari Purwokerto ke Solo, kemudian tambah 1000 km jarak dari Solo ke Jogja, dan ditambah 1500 jarak dari Yogyakarta ke Kediri. Ini total 3800 km. BFS menghasilkan jalur yang sama dengan total jarak yakni 3800 km, namun lebih cepat dalam memprioritaskan jalur terdekat pada setiap langkah. Ini merupakan contoh pohonnya. Kemudian kesimpulan, semua metode menghasilkan total jarak yang sama yaitu 3800 km. Namun BFS adalah yang paling efisien karena memprioritaskan jalur yang lebih pendek, terlebih dahulu mengurangi waktu pemrosesan tanpa harus memeriksa semua kemungkinan seperti BFS. Demikian penjelasan kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.